Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini ya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, dan tentunya di pagi dan ini hari Jumat ya. Iya, Ya harus mhm, lebih semangat karena ada betul. beberapa amalan-amalan yang tentunya bisa Mhm, dilakukan hanya di hari Jumat gitu. Masya Allah. Ya, salah satunya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat ya, Ya, nggak ada karena sholat Jumat di hari lain. ini sholat Jumat ya. Ya, dan tentunya ada Ya, amalan-amalan lain ya seperti, amalan untuk membaca surah Al-Kahfi betul. misalnya, Mhm, kemudian juga amalan-amalan lain untuk, bersegera ke masjid, kemudian untuk laki-laki itu lebih disunahkan lagi di hari Jumat itu mandi gitu. betul. Nah, jadi kalau yang belum mandi, ya udah 3 hari, ya ini waktu yang tepat untuk Nah, membersihkan diri. betul. Ya. Iya, Dan kembali kita dalam program acara lagi on mhm, air di kesempatan pagi yang cerah ini. iya, Ya, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas terkait masalah-masalah agama yang mhm, nantinya tentunya ketika ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan, jangan segan-segan, jangan betul, sungkan-sungkan untuk bertanya betul ya. sekali ya. Kalau, tentunya Anda bisa apa ya, ada pulsanya. Betul. Yang lumayan banyak gitu ya, Aha. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya langsung melalui telepon Ya. gitu ya, di 0617944282. Atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Iya Mhm. baik, Masya Allah ya. Dan apa yang akan kita bahas di pagi kali ini nih? Dan inilah sesuatu yang apa ya, agak menarik ini untuk kita Mhm, bahas ya terkait, masih, tentang kelahiran anak. kelahiran anak ya? Biasa kalau orang Mhm, lahirannya itu, berpikir kan, "Ah, ini kita harus akikahan," gitu. akikah ya, Ya, betul ya. namun terkadang banyak di antara kita atau kaum muslimin yang, mungkin lupa ataupun belum tahu Mhm. ya, bagaimana tata cara akikah yang, baik sesuai Betul sunnah. betul, ya Mhm, apakah hanya sekedar kita beli mhm, misalkan hewan kambing gitu ya, ya, kita sembelih kemudian kita bagikan gitu aja, betul. atau ada tata cara tersendiri harus bagaimana, kemudian kriteria hewannya pun harus seperti apa, Aha, jangan, mentang-mentang misalkan, yang penting kambing lah umur 3 bulan aja misalkan. iya. Atau gimana, apakah kambingnya harus, tampan, kalau kurang tampan Nah dibedahi, digincuin atau nah itu bagaimana? seperti apa ya? Mhm. Ya, untuk itu di kesempatan kali ini telah hadir di Iya studio bersama kami, yaitu narasumber kita, Ustadz Suhendri M. Sos. Langsung aja kita sapa nih, apa tuh? iya, Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Masya Allah. Allah, apa kabar Ustad? Alhamdulillah Ini Sehat dan kelihatannya sehat. semakin semangat. oh, ya. Iya, Masya Allah. Jadi sahabat Ah, keluarga muslim, sahabat Arisalah di rumah jangan mhm, kalah semangat ya betul. untuk menyimak, dan juga bagi yang ada apa ya istilahnya unek-unek yang ingin Aha, ditanyakan jangan segan-segan jangan gitu. sungkan-sungkan, langsung aja ya. Mm-mm. Apa nih yang akan kita bahas duluan nih? Ya, ini Pak Ustadz, terkait masalah akikah ya, Mm-mm. iya. langsung aja kita akan bahas, apa sih itu akikah, definisinya ya, dan juga hukumnya secara syar'i itu apakah wajib ataukah sunnah atau lainnya nih Pak Ustadz? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Bang Selamat, Bang Mhm. Fatur. Iya. Mudah-mudahan pada pagi yang mulia ini, pagi yang dipenuhi dengan keberkahan ini, kita semua dalam keadaan sehat, Amin baik amin. itu sehat fisik kita, Iya. juga sehat rohani kita. Mhm. Eh, ini sebetulnya temanya lanjutan dari minggu lalu ya. Iya, dari hari Mm-mm. Senin Kita kemarin. udah bahas juga, tapi memang kemarin itu kita membahas secara umum Mhm. masalah adab-adab atau sunah-sunah bagi seseorang yang menyambut kedatangan bayinya. Mhm. Iya. Nah, di sini kita coba nanti akan membahas tentang akikah Ya. kayaknya ya. Mm-mm. Nah, pertama akikah ini adalah apa namanya, asal bahasanya adalah bahasa Arab Mhm. yang dia berarti secara bahasa itu sebetulnya rambut halus yang tumbuh pada kepala bayi, baik itu Mm. bayi manusia ataupun bayi eh, hewan. Ya, Mhm. jadi itu asal bahasanya, rambut yang halus yang keluar dari eh, kepala bayi. Ya. Namun kemudian secara istilah fikih ini dimaknakan adalah zabihah atau penyembelihan hewan yang juga dalam momentum kelahiran seorang bayi. Ya, Mhm. jadi ketika seseorang dianugerahkan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran anak,
maka dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk apa namanya kita merasa bahwasanya itu adalah nikmat yang besar dari Allah, maka kita kemudian menyembelih seekor hewan, baik itu nanti kalau masalah jenisnya nantilah kita bahas. Iya. Tapi biasanya umumnya di Indonesia ini adalah kambing, Iya. sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan kemudian diberikan kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang untuk memakan daging kambing yang kita sembelih tadi. Iya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau apa namanya sebagian besar daripada mazhab Syafi'iyah, mereka lebih memilih nama nasikah, namanya nasikah atau zabihah. Berarti bukan akikah Ustaz ya? Iya, sebetulnya nama itu sama, ya akikah, nasikah ataupun zabihah itu sama maknanya. Iya. Tapi sebagian daripada mazhab Syafi'iyah mereka lebih memilih nama nasikah atau zabihah, ya, sebagai ganti daripada nama akikah gitu. Tapi apapun itu, yang dimaksud apakah dia itu nasikah, apakah dia zabihah, ataukah dia akikah, ya, esensinya tetap sama. Sama juga. Ya, tetap itu juga dia. Artinya kita menyembelih hewan sebagai syukran lillah wa hamdan lahu. Bentuk rasa syukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kelahiran anak, ya. Iya. Jadi ini menunjukkan sekali bahwasanya betapa besar sekali anugerah Allah ketika Allah melahirkan seorang anak, dan sebagai bentuk syukur tadi kita potongkan seekor kambing dan kita berikan kepada fakir miskin. Gitu. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian itu tadi secara bahasa dan secara bahasa, istilah apa tuh. Betul. Sekarang kita akan mendalami sedikit tentang hukum Tentang akikah hukum gitu. ya, apakah wajib, apakah sunnah, apakah yang Mubah, lainnya Ustaz, mubah penjelasannya ya. Jumhur ulama, ya, jumhur ulama itu maksudnya semua hampir sebagian besar daripada mazhab-mazhab itu menganggap bahwasanya akikah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah artinya dia sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, walaupun ada misalnya Zahiriyah, mazhab Zahiriyah itu menganggap wajib. Ya, kenapa wajib? Karena di situ hadisnya perintah, ya. Ma'al gulam syatani mukafaatani. Ya, bersama seorang anak itu adalah 2 ekor kambing. Anak laki-laki maksudnya 2 ekor kambing. Dan ma'al jariyah syah wahidah. Dan bagi anak perempuan wajib untuk dipotongkan 1 ekor kambing. Tapi tentunya kita adalah lebih memilih pendapat jumhur, ya, jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Artinya ketika dikatakan sunnah muakkadah, ketika ada rezeki, ya, setiap orang tua, maka dianjurkan sekali untuk melakukan akikah, ya, untuk melakukan akikah. Namun kalau dia seandainya tidak pada saat waktu akikah tidak ada uang atau kurang, ya, maka tidaklah dipaksakan harus berakikah. Ya, begitu. Itu jadi hukumnya. Jadi jumhur ulama mengatakan akikah itu adalah sunnah muakkadah. Betul ya. Artinya sunnah yang ditekankan tuh Betul ya. Tapi apa ya? Bukan berarti memang mutlak wajib gitu ya. Kalau keadaannya tidak memungkinkan, ya bagaimana lagi gitu ya. Betul. Itu. Kemudian tadi terkait dengan jumlah hewan ya. Jumlah hewan. Namun sebelum kita ke jumlah hewan, kira-kira nih Pak Ustadz, hewan apa saja nih ya yang bisa dijadikan akikah? Apakah setahu kita kan kambing. Kambing ya. Adakah hewan yang lain? Misalkan sapi misalnya, otomatis kan lebih kerbau banyak. gitu ya. Kerbau lebih besar. Banteng. Dinosaurus? Oh enggak ada dinosaurus ya. Ya silakan Pak Ustadz. Kira-kira apa saja nih hewan Ustadz? Ya, kalau masalah ini juga jumhur ulama mengatakan diantaranya adalah Syafi'iyah, yang Malikiyah, Hanabilah, itu menganggap bahwasanya hewan yang bisa dijadikan akikah itu sama seperti hewan yang bisa dijadikan untuk kurban. Ya, yaitu yang pertama sekali adalah kambing, kemudian juga bisa sapi dan juga bisa unta. Ya. Dan sedangkan masalah apa yang lebih utama, maka ini juga terjadi khilaf di situ, ya. Syafi'iyah dan Hanabilah itu mereka mengatakan kambing lebih afdal, ya, kambing lebih afdal, sedangkan Malikiyah mengatakan bahwasanya semakin besar semakin afdal, ya. Bisa unta, kemudian bakor dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam masalah ini sebetulnya yang juga masyhur yang banyak dikerjakan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya adalah kambing. Ya. Rasul ketika mengakikahkan
Hasan dan Hussein, maka beliau mengakikahkan dengan 2 ekor kambing kabsyatain ya, 2 ekor kambing yang ya yang besar, yang gemuk begitu, yang gempal begitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari contoh yang dilakukan Rasul, di zaman itu kan sudah ada unta, sudah ada apa namanya? sapi gitu. Tapi beliau lebih memilih 2 ekor kambing. Makanya Zahiriyah, jadi mazhab Zahiriyah memilih yang boleh itu hanya kambing katanya untuk akikah. Dan itu juga yang banyak kita lakukan di Indonesia ini. Biasanya kalau orang berakikah adalah berakikah dengan kalau anak laki-laki 2 ekor kambing dan kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Oh begitu, Ustaz. Bagaimana kalau nggak mampu, Ustaz, untuk jumlah kambingnya? Boleh nggak anak laki-laki 1 ekor saja begitu, Ustaz? Kalau secara apa namanya kaifiyah, saya pernah baca fatwa dari Syekh Al-Utsaimin. Kalau anak laki-laki itu sebenarnya tidak harus dia dilakukan dengan sekali. Ya, misalnya kita hari ini punya kemampuan 1 ekor. Iya. Ya udah sembelihkan dulu 1 ekor kalau menurut Syekh Utsaimin dan nanti kapan di hari yang lain juga bisa ditambah lagi. Baik. Dicicil boleh 1 gitu ekor ya. yang lain begitu. Nah, apakah dia yujza kalau seandainya 1 ekor saja, wallahu taala alam, karena hadis yang sharih yang menjelaskan itu adalah anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Maka sebaiknya kita usahakan kalau memang tidak mampu 1 dulu ya 1 dulu. Nanti kalau ada rezeki kelapangan apa namanya rezeki kita tambah lagi 1. Oh gitu ya, artinya boleh aja nih Pak Tur ya kita Nyicil Nyicil. gitu ya. Dan tentunya tadi juga kan balik lagi ya sesuai kemampuan karena hukumnya pun Iya, hukumnya itu kan bukanlah sesuatu yang wajib begitu. Hanya saja memang yang namanya sunnah muakkadah itu kita kan ingin itu kan ibadah dia. Ya, akikah itu ibadah. Ibadah itu ketika dia semakin meningkat hukumnya. Ya, pertama sekali tentu wajib, kemudian tingkat kedua itu adalah sunnah muakkadah. Artinya sangat-sangat dianjurkan sekali. Kita berusaha semaksimal mungkin kalau seandainya ada kelebihan rezeki melakukan akikah tersebut. Baik, Masya Allah ya, pembahasan yang sangat menarik dan perlu kita gali lagi ya. Betul, ini masih apa nih? Masih lapisan atas gitu ya. Ya udah kalau gitu kita break dulu. Namun sebelum itu kami ajak bagi Anda nanti yang ingin bergabung silakan di 06179442282. Iya, atau juga melalui pesan singkat di 085271153456. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Lagi On Air.